syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta 78 tahun pada tepat malam hari ini, pada hari ini 17 Agustus 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, Indonesia merdeka tahun 17 Agustus tahun 1945. Sampai detik ini kita semua di dalam keadaan merdeka, lepas dari penjajahan, lepas dari jajahan dosa. Dan pula saya berterima kasih kepada Tuhan, saya dilahirkan di muka bumi dengan waktu yang bersamaan, yaitu 17 Agustus tahun 1956. Sama-sama tanggalnya 17 Agustus. Bukan secara kebetulan, persis hari kemerdekaan Republik Indonesia. Usia saya tepat hari ini 17 Agustus tahun 2023, usia 67 tahun. Atas rahmat anugerah Tuhan, 17 Agustus 1956 saya dilahirkan. Dan sampai detik ini saya masih di dalam keadaan sehat, usia 67 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, pada kesempatan ini saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, semua karena kebaikan Tuhan. Saya yakin setiap saudara tiap hari pasti ada ulang tahun. Besok tanggal 18 Agustus pasti juga ada ulang tahun. Karena semua karena anugerah Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Dalam Roma pasal 7 ayat 25 demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Bapa, amin, haleluya. Engkau sungguh baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Di dalam hidupku, amin, haleluya. Bapa,
rahmat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, haleluya. Punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, itulah Yesus. Terima kasih, ku naikkan syukurku. Amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Bapa, sucikanlah mulutku, Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Kuduskanlah hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu, Bapa. Haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku dan kilapku. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama yang sangat kucintai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan buat kita semua, dan khususnya buat kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Hari ini tanggal 17 Agustus 2023. Tapi kalau tadi saya bergembira ya lihat di televisi berita hari ini kemerdekaan Indonesia, karena bergembira pula karena bersamaan dengan hari ulang tahun saya. Jadi bersama dengan kemerdekaan itu anugerah Tuhan. Saya menangis kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Kau selahirkan saya Yakub Rahmat di muka bumi ini tepat 17 Agustus yang berkaitan dengan Dirgahayu Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Tanggalnya sama. Jadi saya
nggak pusing-pusing, nggak repot-repot, gampang ingatnya. Ya berkaitan sama kemerdekaan Indonesia. Dinyanyikan oleh seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia, Indonesia Raya. Wah, saya senang sekali. Puji Tuhan, itu berarti anugerah Tuhan luar biasa. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Biar makin hari kita mau makin sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Makanya saya komit dengan Tuhan. Karena sesuai dengan tema firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mau baca, puji Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 karena berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi khusus doa firman Tuhan saya renungan firman Tuhan pagi malam, tadi pagi, baik malam hari sebelum kita berbangun tidur, karena berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya atas anugerah Tuhan, atas izin Tuhan bicara tentang kemerdekaan. Seharusnya kita juga harus merdeka. Jangan sampai kita diperhamba oleh dosa. Mari saya mau baca Rom 8 ayat 2 dikatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Hukum dosa itu maut, saudara. Resiko daripada orang yang main-main dengan dosa, ujungnya maut. Rom 6 ayat 23, upah dosa maut. Coba Rom 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi artinya, roh di sini bicara Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka pentingnya kita mau selalu andalkan Tuhan. Kalau andalkan Tuhan, karena Tuhan itu roh. Maka kalau andalkan Tuhan berarti sama dengan pula andalkan Roh Kudus. Sebab dalam Roma pasal 8 ayat 9, kalau seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ya, Roh Kudus sama dengan Roh Kristus, sama dengan Roh Yesus, sama dengan Roh Bapa, sama dengan Roh Allah, semua itu identik sama, itu bukan milik Kristus. Kalau seorang tidak memiliki Roh Allah, tidak memiliki Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kristus, tidak dipimpin oleh Roh Yesus, jadi kita dipimpin oleh roh kedagingan, kita bukan milik Kristus. Baca nih, Rom 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, R besar, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Oh, jelas ini. Jadi berarti Roh Kristus sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Kudus, sama dengan Roh Yesus. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 16 juga ada Roh Yesus, ya. Jadi sama itu, identik, ya. Jadi itu sinonim semua supaya kita mengerti betul-betul bahwa di dalam diri kita harus ada Roh Kristus, harus ada Roh Kudus, dan ada Roh Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 7. Kisah Rasul 16 ayat 7 dikatakan, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jadi sama. Jadi kita minta sama Tuhan, Roh Yesus, Roh Allah, Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Karena Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Bapa di surga yang memberi hidup telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Ini di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, berarti kita tidak main-main dengan dosa, tidak hidup dalam dosa. Maka dikatakan di sini, dia memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau maut, saudara, bapaknya mau itu iblis, saudara. Kita serem, ya. Oleh itu jangan main-main dengan dosa. Seseorang kalau diperhamba oleh dosa, berarti ujungnya membawa kepada maut. Dan maut itu siapa? Iblis. Bosnya maut itu iblis. Pimpinannya maut. Baca Ibrani 2:14, statement yang terakhir, kalimat yang terakhir. Yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi pantesan kalau besok di neraka, saudara, kerajaan maut itu semuanya iblis semua, saudara. Maut, ya, di sini berkaitan dengan alam maut, berkaitan dengan kerajaan maut. Ini saya mau baca. Alam maut tertulis di dalam Lukas 16, coba ini. Pada waktu orang kaya, ya, perumpamaan Yesus orang kaya dengan orang miskin, ternyata orang kaya masuk di dalam alam maut, saudara. Ya, saya mau baca Lukas 16 ayat 23. Coba ini. Orang kaya juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abram
dan Lazarus duduk di pangkuannya. Coba seram saudara. Alam maut. Dan bicara alam maut, ada kerajaan maut. Itu tertulis dalam Wahyu 20. Saya mau baca. Maka pentingnya kita mari. Kita harus dimerdekakan, dipimpin Roh Kudus. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak masuk di dalam kerajaan maut. Coba ini. Wahyu 20 ayat 13 saya mau baca. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Coba nih, makanya saya tidak setuju. Saya pernah menyampaikan kan, orang meninggal jangan dibakar, saudara. Ya, dibakar oleh api sama aja masuk dalam neraka dong, sama identik itu. Maunya manusia di dalam Alkitab yang orang dibakar tuh ya Saul itu, dalam Samuel dikatakan demikian. Tapi orang baik dikubur karena firman Allah dibilang kubur. Makanya sebaiknya kita kalau meninggal ya jangan ikuti keinginan manusia, ikuti firman Tuhan. Dikubur karena firman Allah kubur. Ya dari sejak Adam dan Hawa semua dikubur. Yang masuk dibakar tuh nggak bagus. Termasuk dibakar ini, lihat ini. Orang yang bakar abunya masuk di dalam laut. Ternyata ayatnya ada di sini, ayat 13 ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya, yang ada di dalamnya. Laut itu kalau orang yang mati dibakar, abunya umumnya yang saya tahu ya. Yang saya tahu ini. Saya pernah dengar informasi ya, itu abunya dimasukkan di dalam laut, dilempar ke laut. Ah, ini ternyata kalau dilempar laut, laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Wah, seram saudara. Ini yang laut itu ya. Tapi kalau yang dikubur bangkit saudara. Ya, itu coba baca ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, itu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan dahulu bangkit, yang dalam Kristus itu dikubur. Maka tidak boleh dibakar. Maka pentingnya kita di sini harus kita taat kepada firman Allah. Dan kalau kita taat kepada firman Allah, hidup kita aman. Tuhan Yesus sendiri bukan dibakar, Yesus dikubur. Semua dikubur. Dan orang yang kubur semua akan bangkit, saudara. Maka pentingnya kita mau dekat dengan Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Dan senantiasa kita mau dimerdekakan, dipimpin Roh Kudus. Supaya kita tidak dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Jangan dipimpin oleh kedagingan kita. Tapi mari kita dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Roh Kudus kan tolong kita. Roh Kudus kan memerdekakan kita. Supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka penting saudara. Jangan sampai kita dipimpin oleh kedagingan kita. Ya, tapi mari kita mau hidup di dalam hamba kebenaran. Seperti di dalam Roma pasal 6. Ya, saya mau baca lagi. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Penting nih saudara. Bukan dulu kita masih diperhamba oleh dosa, main dengan dosa. Tapi saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Dan sehubungan dengan ulang tahun, saya sendiri ulang tahun hari ini, termasuk Indonesia ulang tahun yang ke-78 tahun, berkaitan dengan ulang tahun. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang nanti akan ulang tahun besok, lusa, besok atau lusa kapanpun. Ini ada ayatnya ya. Jadi Tuhan berikan panjang umur kalau kita hati melekat dengan Tuhan. Oleh itu mari, termasuk saya, termasuk kita semua, kita mau melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, sebagai ayat terakhir saya mau baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, ada 7 janji Tuhan. Kalau hati melekat kepada Tuhan, di dalamnya juga ada panjang umur. Coba saya mau baca ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah ini, hati yang melekat kepadaku. Jadi kuncinya, mari hati kita mau melekat kepada Tuhan Yesus. Maka yang pertama, aku akan meluputkannya. Lihat, nomor 1, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan akan luputkan kita. Kedua, aku akan membentenginya. Tuhan akan membenteng kita. Sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, ya bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Keempat, dalam kesesakan. Yang kelima, aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. 5, dimuliakannya. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Puji Tuhan. Mari biar kita dalam suasana kemerdekaan ini panjang umur. Saya panjang umur, diberikan kesehatan sampai usia 67 tahun. Firman Allah buat saya, firman Allah buat kita semua. Mari kita mau merdeka di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu melekat dengan Kristus, melekat dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan kita ada 7 janji Tuhan.
Tuhan kan luputkan kita dari kecelakaan. Tuhan luputkan kita dari segala macam bencana. Tuhan kan bentengi kita. Bahkan setiap doa kita, bila kita berseru kepada Tuhan, Dia menjawab. Dan Tuhan kan menyertai kita. Yang kelima, Tuhan kan muliakan kita. Yang keenam, Tuhan akan memberikan kita panjang umur. Dan yang ketujuh, Tuhan berikan keselamatan. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu, oh Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Hiduplah di dalam kebenaran Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Merdeka, merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia tercinta 78 tahun. Dan tolong bantu doa buat saya juga yang saya juga ulang tahun hari ini 17 Agustus usia 67 tahun. Tolong bawa di dalam doa buat semua Bapak Ibu yang saya cintai. Dan saya juga berdoa buat Bapak Ibu, kita saling mendoakan dan kita senantiasa melekat dengan Tuhan. Ada 7 janji Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.